pagi bulan, ketemu lagi sama aku Ibu Nurul dan Ibu Ayu. di segmen 3 kita episode ngobrol-ngobrol bareng psikolog teman kita Elita Kirana MPSI yang kita lagi ngebahas tema tahun-tahun rawan konflik pernikahan, mitos atau fakta. Nah, kalau tadi di segmen pertama sudah terjawab bahwa tahun konflik itu memang ada dan tidak bisa dihindari. Lalu di segmen 2 kita ngebahas mengenai triggersnya dari konflik yang terjadi antar pasangan ini, triggernya apa aja. Ternyata triggernya nggak cuma internal, dari si suami dan istri, tapi juga ada trigger dari faktor eksternal si pasangan ini sendiri. Lalu di segmen 3 kita mau ngebahas nih, kalau udah terlanjur konflik gimana? Tadi kan kita ngebahas ya Bu Ayu di segmen 2 langkah-langkah yang harus dihadapin agar pasangan ini kalau setiap konflik hubungannya nggak turunnya terlalu Ya, jauh ya, gitu ya. Ini kan jauh. ada lima jenjang kualitas hubungan ya. Misalnya tadi kita udah di Romance, ya. betul, udah di tingkat 5 misalnya terus konflik sedikit langsung turun nih ke level 2. Itu kan capek juga ya membangun membangun hubungan kayak gitu. Nah, kalau sudah terlanjur konflik ini gimana Elita, aku mau nanya gitu ya. Cara menyelesaikan konflik yang sehat bagi pasangan seperti apa? Sehat tuh dalam arti nggak bikin jiwa raga si suami istri ini pegel ya, yang akhirnya mengorbankan jiwa raganya anak-anak juga gitu. Coba Elita bisa share ke aku dan Ayu. Oke, jadi yang namanya konflik dengan pasangan tuh pasti akan terjadi sepanjang hidup gitu ya. Seberapa kita klop sama pasangan, seberapa kita cinta sama pasangan, pasti akan terjadi yang namanya konflik. Tapi mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan agar ketika konflik gitu ya lebih tertangani, lebih better gitu. Yang pertama adalah ketika akan konflik gitu ya, ketika kita terjebak dalam konflik dengan pasangan, penting banget buat ambil waktu sejenak gitu. Kalau misalnya anak-anak itu kan biasanya kita hukum time out. Nah, begitupun ketika kita sama pasangan, kita bisa time out sejenak masing-masing, ambil waktu, undur diri masing-masing, sehingga sama-sama calm down gitu. Kalau misalnya kita lagi emosi itu kan biasanya kemudian yang muncul adalah kata-kata yang nadanya tinggi, kata-katanya kasar, segala macem gitu ya. Semua kekesalan kayak pingin diluapin. Nah, biasanya better ambil waktu dulu, tenangin diri dulu, sehingga sama-sama lebih turun gitu tensinya ya. Baru setelah itu cari waktu yang tepat untuk membicarakannya. Dan yang kedua adalah penting banget adalah ketika konflik menghindari kata-kata yang menyudutkan pasangan. Biasanya kamu itu ya, atau kamu nih selalu, atau kamu nih nggak pernah. Nah, kata-kata seperti itu biasanya terasa sangat menyudutkan gitu ya. Dan kata-kata yang menyudutkan itu pasti akan akhirnya membuat orang lain jadi refleks untuk defense, mempertahankan diri. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran yang makin nggak selesai-selesai. Yang satu nyerang terus, yang satu bertahan terus. Nah, sehingga hal-hal kayak gini nih perlu dihindarin. Terus yang ketiga juga penting adalah untuk bagi kita ini menghindari masalah ini prinsip atau nggak prinsip untuk diperdebatkan gitu. Masalah prinsip itu yang seperti apa? Yang prinsip itu biasanya yang berhubungan dengan nilai moral mungkin, nilai agama, yang very very berimpact gitu ya. Tapi kalau masalah-masalah yang nggak prinsipal, sebisa mungkin sih tidak perlu dibesar-besarkan. Misalnya naruh anduk gitu ya, naruh anduk basah, biasanya yang diributin ibu-ibu gitu ya, daripada ngomel terus hal yang nggak prinsip ya, ya udah better diambil ditaruh, nggak perlu komen, nggak perlu ngomel dulu, kamu nih ya nggak pernah taruh anduk, nah kayak gini nih yang sering kita lupa nih, kita anggap itu hal besar, padahal sebenarnya adalah hal kecil yang nggak perlu kita jadiin bahan berantem. Dan juga yang paling penting adalah kita itu nggak perlu merasa selalu harus menang dalam argumen. Nggak perlu mencari bahwa aku itu yang benar, pasangan aku itu yang salah. Nggak perlu kayak gini, nggak perlu mengejar kemenangan dalam perdebatan dengan pasangan. Karena tentu lebih baik ketika relasi kita dengan pasangan adalah relasi yang positif ya, dibanding ketika kita menang gitu, padahal ternyata pasangan kita sangat menderita dengan hal itu, gitu.
Oke, jadi gitu ya penjelasan dari Elita. Jadi kalau nggak hal-hal pemicu konflik yang nggak prinsipal banget gitu ya, yang Iya, masih ada di zona aman, sebenarnya nggak usah terlalu iya. dibesar-besarkan juga ya, kalau memang Mm-mm. masih bisa dimaafkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi konflik berkepanjangan, terus aku mau tanya, perlu nggak sih adanya orang ketiga? Maksudnya orang ketiga tuh konsultan Mm-mm. pernikahan atau psikolog kayak gitu. Terus kalau memang perlu orang ketiga, apa indikasinya? Kayaknya ini konflik gue memang udah nggak bisa nih diselesain berdua doang nih. Kayaknya aku butuh butuh orang ketiga gitu, butuh Mm-mm. konsultan pernikahan. Kapan sih kita tahu kita butuh butuh tenaga profesional gitu untuk menyelesaikan konflik kita gitu. Dan kapan waktu yang tepat? Apakah sudah terjadi konflik atau sebelum terjadi konflik? Oke, jadi mungkin memang kalau alangkah baiknya sebelum nikah mengikuti kayak konseling perkawinan gitu, itu better banget sih, baik banget gitu. Tapi karena kita di sini udah di pernikahan semua ya, jadi kita bicaranya kalau udah nikah terus konflik kapan butuh ke konseling perkawinan. Nah, biasanya indikasi seseorang itu butuh konseling, jadi ini secara umum ya, adalah ketika masalah yang dialami itu udah mengganggu kehidupan sehari-harinya dan mengganggu fungsinya diri dia sebagai pribadi di sosial, di pekerjaan. Jadi ketika masalah dengan pasangan kita itu ternyata berdampak ke pekerjaan kita, ke relasi kita dengan teman, ke anak. Nah, berarti saat-saat itulah kita perlu uh, meminta tolong nih ke konseling perkawinan gitu. Kenapa better ke profesional? Karena ketika misalnya kita curhatnya sama mama kita gitu, tentu akan cenderung subjektif ya, pasti akan yang dibelain anaknya. Atau curhat ke teman, oh yang ada malah mungkin dikompor-komporin gitu ya, oh ya mama begitu tuh, gue juga, wah segala macam. Jadi memang better cari pertolongannya ke konseling perkawinan gitu. Ya, jadi penting untuk menyadari sebuah hubungan kalau memang sudah butuh dimediasi dengan pihak profesional ya, yang bisa memberikan pandangan lebih objektif terhadap si pasangan yang sedang berkonflik ini. Wah, Bu Ayu, thank you banget nih ya. Kita hari ini Ya. dapat banyak pencerahan mengenai tahun-tahun rawan dalam pernikahan, di mana tahun tersebut memang ada, walaupun tidak secara general pas 5 Pasti tahun, iya, pas 3 tahun, pas 7 tahun itu nggak ada. Tapi konflik itu ya memang pasti ada. pasti ada ya. Jangan sampai konflik ini justru mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan pasangan ya, agar kita sama pasangan bisa tumbuh sama-sama jadi pribadi yang lebih baik gitu. Elita, thank you banget ya untuk Ya. insight dan waktunya hari ini, untuk aku dan Bu Ayu, juga untuk teman-teman yang nonton nih di acara Ngobrol Bareng Ibu gitu. Mungkin Elita ada tips atau kiat-kiat nggak nih untuk pasangan-pasangan kayak ini kan keluarga Nuju Bulan nih biasanya usia pernikahannya tuh antara 5 tahun gitu ya, di bawah 5 tahun atau biasanya di bawah 10 tahun kali ya, maksudnya pasangan-pasangan muda gitu. Ada tips atau kiat-kiat nggak sih ini buat keluarga Nuju Bulan? Mungkin itu sih, itu tadi yang paling penting adalah tetap komunikasi sama pasangan dan jadikan pasangan itu sebagai sahabat terbaik kamu. Jangan cari di luar gitu. Oke, Bahaya ya kalau cari sahabat. penting tuh ya. Betul. Pasangan idealnya memang jadi sahabat kita ya, Elita, mungkin ya. Betul, betul. Karena kadang mungkin ada beberapa orang yang merasa, pasanganku nggak akan ngerti nih masalahku gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita punya masalah tuh yang kita butuhkan tuh bukan saran, bukan jalan keluar dari orang lain, tapi adalah perasaan kita keluarkan dan diterima. Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Oke, jadi nggak ada teman, tidak boleh ya. Yang mesra, teman mesra ya memang harus pasangan itu sendiri. Iya, betul. Betul. Bu Nurul, ada yang mau ditambahin? Udah sih kalau dari aku ya, Pak. Kalau kamu yang sudah 7 tahun menikah, kamu gimana? Rasanya 7 tahun menikah, rasanya seperti apa? Aku sih mungkin tetap semangat membina rumah tangga. Karena ya mau dimanapun, mau nikah sama siapapun, bahkan sama Pak Bogum mungkin ya tetap akan klik gitu ya. Jadi ya dijalani saja dengan hati suka, cita, dan bergembira. Ya nggak asik.
Paling kalau aku mau nambahin dikit nih buat aku yang nikahnya baru seumur jagung, baru 5 tahun pernikahan. Eh, Jika di pernikahan kamu terjadi konflik dan kamu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu menang atau damai, pilihlah damai sayang. Karena damai itu indah. Oke, baiklah. Sekian ya duta PBB kita hari ini ya tentang perdamaian. Oke, Heeh. ya Elita sudah join sama Terima kita kasih, hari ini. Elita. Iya, sama-sama. Ya. Nah, jadi gitu Nurul. Kalau kalau pesan dari aku, pilihlah damai karena damai itu indah. Perdamaian ya, seperti dangdut anyar tempo. Betul. Ya, kalau dari aku sih ya mau nikah sama siapapun akan selalu ada konflik karena basicnya berhubungan sesama manusia pasti ya akan ada selisih pendapat ya, kecuali mungkin kita meritnya sama mouse laptop ya udah ya. Oke, Bu Ayu, thank you. Ya, makasih Nurul. Selamat menikmati di Bali. Kamu Ya. juga. Healthy di sana untuk keluarga 7 bulan juga. Jangan lupa kita masih hidup di tengah-tengah pandemik. Tetap gunakan masker, lakukan 3M, lalu juga join di kelas-kelasnya 7 bulan. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye.